pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape, berita seputar Kepulauan Buton. Biaya transportasi, berapa banyak biaya transportasi yang mahal atau bahkan sama sekali tidak ada. Misalnya sebagai saya beberapa. Malam ini telah diamankan kurang lebih 24 orang diduga terjadi 303 karena bukti kurang lebih 800 dengan alat judi tadi sementara diidentifikasi di satelit. Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Hulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Pasar murah di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari dipadati oleh warga. Sikat perjudian Polres Bau-Bau ringkus puluhan tersangka di Kecamatan Burkum dalam operasi Pekat Anoa. Saudara, inilah Warta Capton pagi hari ini, Senin, Rabu 13 April 2022 bersama saya, Bu Juda. Pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, pada Selasa 12 April, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kembali mengumumkan ada tambahan 1.455 kasus konfirmasi. Dengan demikian, total kasus konfirmasi mencapai 6.035.358 orang. Tambahan 1.455 kasus dan konfirmasi ini lebih tinggi dibandingkan kemarin yang tercatat 1.196. Sementara itu kasus sembuh bertambah 3.286 sehingga totalnya menjadi 5.008.011.666 orang. Sedangkan kasus meninggal bertambah 43, dengan begitu sudah ada 155.717 orang yang meninggal akibat COVID-19 di tanah air. Dan secara kumulatif kasus aktif turun 1.874 menjadi 67.975. Kita ke berita yang pertama. Pasar murah di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari dipadati oleh warga. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku menurunkan laporannya. Biaya transportasi, berapa biaya transportasi yang mahal atau bahkan sama sekali tidak ada. Misalnya sebagai saya beberapa. Program Pasar Murah Ramadan Kota Bau-Bau terus berlanjut. Hari Selasa 12 April, Pasar Murah diselenggarakan di pelataran SMP Negeri 15 Bau-Bau di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari. Pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Lawadi Ahmad Monianse menyebutkan kehadiran pasar murah yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang bekerja sama dengan Bulog dan sejumlah distributor ini, selain menyediakan produk pangan dengan harga yang relatif murah dari harga pasar, juga bermaksud untuk lebih mendekatkan pasar dengan hunian masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk berbelanja kebutuhan di pasar. Aspek transportasi, Ibu sekalian sudah dipotong biaya transportasi, berapa biaya transportasi yang mahal atau bahkan sama sekali tidak ada. Ibu sekalian sebagai saya beberapa. Lanjut Monianse, dilaksanakannya pasar murah ini juga sebagai upaya menstabilkan harga di pasaran yang cenderung meningkat di saat momen seperti saat ini. Ditambah lagi dengan upaya nakal yang dilakukan oknum-oknum pedagang yang mencoba menahan beredarnya komoditi tertentu sehingga memicu kelangkaan. Harga ini benar-benar bisa dirasakan dan bermanfaat karena dekat dan juga bermanfaat karena lebih murah dari pasar. Kemudian tujuan lain pasar murah kita lakukan dalam upaya kita menurunkan harga pasar agar tidak terlalu meningkat. Karena kalau masyarakat kita sudah dengan mudah mendapatkan atau kebutuhannya, maka kira-kira pasar pun akan menurunkan harga. Ini yang selama ini menjadi usaha masyarakat. Pasar murah ini akan terus berlanjut ke kecamatan-kecamatan yang jauh dari pasar, dengan harapan seluruh masyarakat Kota Bau-Bau dapat membeli komoditi pangan dengan harga stabil bahkan lebih murah dari harga pasaran. Pantauan RRI usai dibuka secara resmi oleh Wali Kota, pasar murah langsung dipadati masyarakat, khususnya para kaum ibu. Reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan.
Polres Bau-Bau ringkus puluhan tersangka di Kecamatan Murhum dalam operasi Pekat Anoa. Ode Nurliani menurunkan laporannya. Dalam suasana bulan suci Ramadan, tak semua orang memanfaatkannya untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Bukannya pergi ke masjid ataupun tarawih, polisi malah mendapati 24 orang di lorong taksi lama Kecamatan Murhum Bau-Bau sedang asik bermain judi. Mirisnya, 2 diantaranya perempuan. Dari tangan mereka, polisi menemukan adanya barang bukti alat perjudian berupa dadu, miras, uang tunai senilai Rp800.000 serta sebilah badik. Seluruhnya lalu digelandang ke Mapolres Bau-Bau untuk dimintai keterangan. Wakapolres Bau-Bau Ibtu Batian menjelaskan penangkapan ke-24 tersangka itu berdasarkan informasi yang diterima pihaknya dari masyarakat. Personel kepolisian Senin malam bergerak dan benar saja ada aktivitas perjudian di salah satu kos-kosan di kecamatan tersebut. Yang dilakukan malam ini telah diamankan kurang lebih 24 orang diduga terjadi 303. Barang bukti kurang lebih 808 dengan alat judi dadu sementara diidentifikasi di Satreskrim dengan jajaran opsional yang ada di belakang saya. Operasi pekatnya waktu di Gubernur sementara berlangsung tak terdadu TKP di sekitar lorong taksi. Untuk sementara, para pelaku dijerat dengan pasal 303 tentang perjudian dengan ancaman 6 bulan kurungan penjara. Sebelumnya di awal Ramadan, dalam pelaksanaan operasi Pekat, Polres Bau-Bau juga mengamankan 7 pelaku perjudian di Kelurahan Labarawa dan Loborobo. Operasi Pekat masih akan berlangsung hingga 15 April mendatang. Kendati akan selesai 3 hari lagi, namun kepolisian akan tetap konsisten melaksanakan penindakan tegas dan terukur demi kenyamanan dan kedamaian warga umat muslim melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan hingga Lebaran mendatang. Ode Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, pemerintah Kota Bau-Bau bersama stakeholder terkait telah menetapkan besaran zakat fitrah tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Adapun besarannya masing-masing untuk bahan pokok beras sebesar Rp10.000 per liter, X 3, liter sama dengan Rp35.000 per jiwanya. Sedangkan untuk jagung sebesar Rp7.000 per liter, X 3, liter Rp24.500 per jiwa, dan infak sebesar Rp10.000 per jiwa. Selain itu, Basnas Kota Bau-Bau juga membuka ruang bagi warga atau masyarakat yang ingin membayar fidyah besarnya sebesar Rp35.000 per fakir miskin. Tahun ini, Basnas Bau-Bau salurkan 700 paket santunan Ramadan kepada warga miskin dengan total santunan sebesar Rp200 juta. Kembali reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Saya atas nama pemerintah Kota Bau sekali lagi memberikan apresiasi kepada Basnas Kota Bau yang sudah memaksimalkan peran fungsinya. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bau-Bau mulai menyalurkan santunan Ramadan serta bantuan modal usaha bagi mustahik atau fakir miskin. Kepala Basnas Kota Bau-Bau Muhadi Ilmi di Bau-Bau mengatakan, tahun ini Basnas menyiapkan 700 paket santunan untuk diberikan kepada 700 kepala keluarga se-Kota Bau-Bau. Setiap paket terdiri dari 5 kg beras, 1 rak telur ayam, dan puluhan bungkus mie instan. Selain itu, Basnas juga menyalurkan bantuan modal usaha kepada 30 orang yang masing-masing mendapat Rp3 juta. Secara keseluruhan, total bantuan yang disalurkan Basnas Bau-Bau tahun ini senilai Rp200 juta. Penyerahan santunan dilakukan secara simbolis oleh pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau dan Forkopimda di Palagimata Selasa siang. Untuk mendapatkan nama-nama fakir miskin itu melalui kelurahan. Nah, seperti itu. Di sana kan sudah punya bank mustahik, artinya bank orang miskin kan. Nah, seperti itu. Nah, untuk sementara ini karena secara simbolis satu kecamatan Batu Paro, masing-masing kelurahan 10 orang, jadi 60 orang, 6 kelurahan. Di tempat yang sama, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse kembali mengingatkan seluruh warga yang berkecukupan materi, khususnya para ASN, untuk taat membayar zakat maupun infak melalui tempat-tempat pembayaran yang telah tersedia di sejumlah OPD. Dengan rutin membayar zakat, turut membantu pemerintah dalam mengentaskan angka kemiskinan. Saya atas nama pemerintah Kota Bau sekali lagi memberikan apresiasi kepada Basnas Kota Bau yang sudah memaksimalkan peran fungsinya sehingga hari ini kita bisa menyaksikan dari sekian mendapatkan para
kumpulkan, disalurkan kepada orang-orang yang benar-benar hak menerimanya. Monianse pun berharap dengan bantuan modal usaha dari Basnas ini dapat meningkatkan kesejahteraan penerimanya. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. SMA Negeri 1 Bau-Bau target 7 pelajarnya bisa berkhotbah. Untuk mengasah kemampuan pelajar, sekolah mengundang Ustadz Kondang untuk memberikan pembinaan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, kembali menurunkan laporannya. Pembinaan karakter dan keimanan pelajar di bidang keagamaan dengan latihan berceramah menjadi salah satu kegiatan rutin di SMA Negeri 1 Bau-Bau sejak 2021 di bawah kepemimpinan Muhammad Radi sebagai kepala sekolah. Salah satu SMA favorit di Kota Bau-Bau itu mampu menghasilkan 5 penceramah remaja yang siap memberikan khotbah kepada pelajar lainnya lewat berbagai event. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bau-Bau Muhammad Radi menargetkan tahun ini ada 7 remaja sekolahnya dapat berkhotbah, meningkat dari tahun lalu. Sebelum berceramah, sekolah lebih dulu mengadakan pelatihan mubalik kepada sejumlah pelajar yang berpotensi oleh beberapa Ustadz Kondang di Bau-Bau. Berusaha juga supaya ada lagi acara-acara seperti kultum, anak-anak memberikan materi ceramah. Bukan beberapa sejak saya di sini, hampir pengisi-pengisi acara keagamaan itu dari siswa sendiri. Jarang kita memanggil ustaz dari luar karena pemikirannya saya supaya mereka nanti bisa menjadi ustaz-ustaz yang hebat. Ia menjelaskan selama Ramadan 1443 Hijriah, pihaknya mengadakan kegiatan kultum. Pengisi acara atau pematerinya merupakan siswa SMA Negeri 1 Bau-Bau yang telah lebih dulu mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Menurut mantan Kepala SMA Negeri 2 Bau-Bau itu, anak-anak akan lebih paham dengan isi ceramah bila mana temannya sendiri yang berkhotbah, apalagi dibarengi dengan sandiwara drama sebagai contoh implementasi kehidupan sehari-hari. Di luar Ramadan, SMA Negeri 1 Bau-Bau juga menggelar Sabtu Ngaji atau Sengaji dalam rangka pembinaan karakter Islamiyah kepada pelajar. Setiap kelas mendapatkan giliran yang sama untuk berceramah di lapangan sekolah dan disaksikan pelajar lainnya. Wadah Nurliani, reporter RRI Bau-Bau, laporkan.